Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali dengan Om Bro Lover menjawab request dari pertanyaan sahabat-sahabat Jamtrok Mania atau Cucak Ijo Lover ya. Kencangkan volume handphone Anda sambil rebahan dan jangan lupa seruput kopinya gitu ya. Nah, ini untuk sobat-sobat semua. Ya, untuk cepat-cepat semua, untuk requestnya itu seperti ini, Om Bro, tanda atau kesiapan rel kesiapan Cucak Ijo lomba itu seperti apa? Nah, seperti ini. Kalau kita bicara rel tentang kesiapan Cucak Ijo lomba, itu sebenarnya banyak sekali yang bisa menjadi patokan atau sugesti di mana kita akan melombakan burung kita. Kan burung kita ya harus tahu gitu ya, kecuali kita beli burung baru dan di sini kita masih meraba-raba settingan ya, karena otomatis perubahan settingan itu pasti ada, meskipun Cucak Ijo itu labelnya label juara, karena untuk peralihan dari lokasi si A pindah ke lokasi si B itu memang menentukan terus adanya pergantian settingan itu memang perlu dilakukan. Nah, di sini Om Bro akan berbagi info tentang rel Cucak Ijo siap lomba. Itu relnya apa, atau nyatanya atau ciri pastinya ya, ciri pasti atau relnya Cucak Ijo yang siap lomba itu seperti apa. Nah, di sini Om Bro akan memberikan sedikit informasi pada Anda. Yang pertama ya, kalau Cucak Ijo itu harian gacor dor gowor ya, biasanya bunyi cuma 1-2 itu harian bunyi sangat gacor sekali, itu menandakan Cucak Ijo itu siap untuk dilombakan. Terus untuk settingannya gimana? Settingan tetap pertahankan dengan setting yang ada, jangan mengurangi, jangan menambahi, khususnya porsi EF ya. Untuk setting harian beda kalau nanti ada di lokasi lomba. Saat Anda melihat Cucak Ijo Anda itu bunyi terus ya, bunyi terus gacor dor gowor, biasanya bunyi 1-2, hari itu bunyinya wor gowor, itu menandakan dia siap untuk dilomba. Dan pertahankan settingan ya, settingan hariannya, dan nanti untuk tambahan cukup Anda memberikan colokan saat di lokasi lomba. Kenapa harus dipertahankan? Untuk EF kalau kita tidak pertahankan ya, itu nantinya akan menurunkan emosi dan birahi, juga akan menaikkan emosi dan birahi yang tadinya sudah kontras atau selaras atau sudah nyaman. Kalau kita turunkan dia akan drop, kalau kita naikkan dia akan kelebihan emosi. Kalau kelebihan emosi Anda pasti tahu ya, di atas gelondongan, pelongo-pelongo, kadang hiper gak ada suara, itu yang dinamakan over emosi pada Cucak Ijo ya. Jadi kita mainkan set EF nya pada saat pengkondisian. Nah, set pengkondisian yang paling tepat yaitu Anda memberikan colokan EF sesuai set harian, khususnya jangkrik gitu ya. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, kita bisa melihat dari ciri-ciri Cucak Ijo meskipun dia tidak kacor ya, apabila kotoran itu kok yang dikeluarkan dari Cucak Ijo itu berupa kering dan tidak berbau, itu menandakan Cucak Ijo itu memang siap untuk lomba ya. Itu memang sugesti lama, itu memang patokan lama, tapi sampai saat ini masih bisa kita pakai sebagai patokan kita ingin melombakan Cucak Ijo. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga itu Cucak Ijo itu gelisah. Artinya seperti ini, yang biasanya dia tenang, dia itu seakan-akan di sangkar itu dia kayak tidak nyaman, kadang salto, kadang turun lebok sambil wiki-wiki sambil bunyi wiki-wiki seperti itu menandakan Cucak Ijo itu siap lomba. Jadi sampai saat ini mungkin ada yang bertanya, Om Bro, kenapa Cucak Ijo saya kok kiwi terus dia suka ngelantai, dia suka salto? Nah, itu menandakan
tingkat over birainya sudah stabil dan dia memang harus dicas atau dilombakan. Apabila Anda enggan untuk melombakan, coba dihilangkan emosi birai yang tinggi itu dengan ditarungkan. Kalau Anda tidak punya lawan untuk tarung, bisa dikaca, nanti dia akan hilang seketika untuk over emosinya atau over birainya, dan dia akan stabil kembali. Itu untuk yang nomor 3. Anda bisa menjadi cek patokan ya. Dan untuk yang keempat ya, untuk rel pasti cucak hijau siap lomba ya, relnya itu bulu cucak hijau sama sekali tidak ada yang rontok, dia kelihatan melenges ya. Kalau wong Jawa tuh main melenges itu ya, tampilan tuh begitu menawan atau istimewa gitu. Itu menandakan cucak hijau siap lomba. Bodinya kilang-kilang gitu, kilang-kilang agresif. Tapi kalau cuma kilang-kilang tengah-tengah dia tidak siap. Tapi kalau bodinya udah kilang-kilang, dia agresif, terkadang galak dengan pemilik, terkadang nabrak sana nabrak sini, melihat burung lain dia merespon, itu tandanya burung cucak hijau itu real untuk dilombakan ya. Itu. Dan untuk yang kelima, untuk realnya yang kelima ya, yang terakhir dari Om Bro, yang kelima yaitu tanda burung siap untuk dilombakan. Rel siap untuk dilombakan, Anda sudah memulai settingan jauh-jauh hari. Dalam arti kurang 4 hari Anda sudah berjalan memberikan settingan, kurang 2 hari atau kurang 1 hari Anda sudah memberikan settingan, dan dimana H-1 sebelum lomba ya, H-1 sebelum lomba burung tampak kenceng, agresif, itu benar-benar real untuk lomba, dan nantinya juga akan membuat Anda gembira karena cucak hijau itu pasti akan menyumbang amplop atau nominasi. Intinya seperti itu. Nah, dari 5 kriteria yang sudah Om Bro sampaikan ya, tentunya yang paling pasti dan paling Anda sering sekali lihat itu yang pertama, yang gacor ya, gacor full nonstop gacor, dan itu menandakan burung memang siap lomba. Karena untuk mencari mood cucak hijau itu kita tidak tahu moodnya cucak hijau itu akan datang di mana. Cucak hijau itu akan saat merasa senang, merasa enjoy, dia merasa emosi birainya stabil, dia akan mood, dan di saat mood itulah Anda siap untuk melombakan. Entah nantinya juara atau tidak, itu urusan belakangan. Yang penting rel-relnya itu sudah Anda kuasai ya, rel-relnya itu Anda kuasai, di mana burung siap lomba, dan di situ Anda siap untuk membawa burung cucak hijau ke lokasi lomba. Sekali lagi ya, saat kita ingin melombakan, jangan kita berambisi untuk memburu juara ya, tetapi berusaha dengan tenang, santai ya, santai. Terus kita mengakui kelebihan burung lawan, dan kita mengakui kekurangan burung kita itu sendiri apabila nanti dilombakan ya. Jangan terus berambisi, wah burung saya seperti ini ya. Kita kan melihat dari jauh, yang melihat dari dekat khususnya juri, dia kan lebih paham. Jadi kita selaku pemain tetaplah legowo, artinya kita mau mengakui kelebihan punya lawan dan mau mengakui kekurangan burung kita gitu ya. Karena untuk suatu lomba itu seni ya, seni dimana melombakan burung, dan bonusnya amplop atau sobek amplop di lokasi lomba. Artinya kita melombakan cucak hijau dengan bonus juara, trofi, piala, piagam, piala atau trofi, yang terakhir amplop, dan untuk bonusnya ngopi bersama. Nah, hanya itu ya yang bisa Om Bro sampaikan pada apa yang sudah Om Bro jawab ini dari video singkat ini. Di akhir kata, Mbah Marijan Nunggang Jaran, apabila masih banyak kesalahan mohon dimaafkan. Salam.